Bismillahirrahmanirrahim. Babu Shaumi. Ini menerangkan tentang puasa. Hakikotuhu syar'an al-imsaku an jami'il muftirati ala wajhin mahsus. Jadi ini hakikat puasa secara syariat ya. Hakikat puasa secara syariat adalah al-imsaku. Al-imsaku artinya menahan ya. Menahan diri an jami'il muftirat, dari semua hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi muftirat artinya sesuatu yang membatalkan puasa. Ala wajhin mahsus, sesuai dengan tata cara yang tertentu. Jadi wajhin mahsus artinya menahan dari segala hal-hal yang membatalkan puasa itu tentunya tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, tetapi ada aturan-aturan tertentu. Jadi ala wajhin mahsus ini kalau diterjemahkan bisa juga diterjemahkan dengan aturan tertentu. Jadi ini makna puasa atau makna saum secara hakiki, tetapi dalam tinjauan syariat. Wa shaumu ramadhana fardun bil ijma'. Ini hukum kedua yang dibahas di kitab Nihayatul Zen. Beliau menjelaskan bahwa puasa Ramadan atau shaumu Ramadan ini hukumnya fardun. Fardun artinya wajib, istilah lain dari wajib, yang kewajiban itu atas dasar bil ijma'i. Ijma' artinya kesepakatan ulama. Jadi ulama bersepakat bahwasanya puasa yang dilakukan di bulan Ramadan ini hukumnya fardu atau wajib. Fardu pastinya ini fardu ain ya, bukan fardu kifayah. Jadi wasaumu ramadhana fardun bil ijma'. Hukum melakukan puasa di bulan Ramadan ini adalah fardu, yang kefarduan itu atas dasar ijma' atau kesepakatan ulama. Wa ma'lumun minad dini bidarurah. Dan ibadah puasa ini termasuk ibadah yang maklum. Maklum artinya diketahui. Minad din, agama bidarurah. Maksudnya adalah hukum puasa ini merupakan ibadah yang ibadah puasa merupakan ibadah yang bisa dikatakan hampir semua orang yang beragama Islam tahu. Jadi termasuk kategori ibadah-ibadah yang diketahui oleh semua orang. Dalam artian ibadah itu bukan ibadah yang diketahui oleh orang-orang khusus, orang-orang yang berilmu tinggi, tetapi ibadah yang diketahui oleh semua orang. Karena memang di hukum fikih ibadah ini selain maklum minad din bidarurah, ada juga ibadah yang tidak maklum minad din bidarurah. Artinya suatu ibadah atau suatu ketentuan hukum yang hanya diketahui oleh beberapa orang. Contohnya seperti di permasalahan jual beli. Di permasalahan jual beli ada istilah yang namanya khiyar. Khiyar itu memilih antara meneruskan akad atau menghentikan akad. Jadi di takrib nanti akan kita temukan ada takbir wa idza wujida bil mabi'i aibun falil mustari radduhu. Jika pembeli menemui barang beliannya terdapat kecacatan, maka pembeli punya hak untuk mengembalikan barang. Hak mengembalikan barang itu namanya khiyar. Khiyar app ya, kalau yang saya contohkan tadi itu khiyar app. Dan khiyar app itu pengembalian barang itu harus dilakukan fauri. Fauri artinya tidak boleh menunda pengembalian. Jadi setelah pembeli mengetahui terdapat kecacatan di barang belian, maka dia harus segera mengembalikan. Nah, segera mengembalikan ini adalah termasuk hukum-hukum yang tidak maklum minad din bidarurah, tidak diketahui oleh semua orang, tetapi dalam bahasa fikihnya biasanya diistilahkan dengan ma yakhfa alal awam, dari hal-hal yang oleh orang awam
tidak diketahui. Kalau hukum yang seperti demikian itu bisa ditolerir, ketidaktahuannya bisa ditolerir. Berbeda dengan maklum minatin bidururah. Jadi karena puasa ini termasuk kategori yang maklum minatin bidururah, artinya semua orang tahu, maka konsekuensinya nanti orang-orang yang tidak tahu tentang hukum ini dia tidak bisa ditolerir. Dan termasuk juga konsekuensinya adalah fayakfuru. Jadi ini kalau di kajian nahwu, fa-nya ini dinamakan fa tafri. Fa tafri adalah fa yang menjelaskan lanjutan dari hukum sebelumnya. Jadi hukum sebelumnya menjelaskan bahwa puasa ini maklum minatin bidururah, maka jika demikian memiliki konsekuensi. Jadi setelah fa ini adalah konsekuensi dari hukum maklum minatin bidururah. Konsekuensinya adalah fayakfuru jahiduhu. Jadi karena puasa ini termasuk kategori hukum yang maklum minatin bidururah, maka orang yang mengingkarinya, jahiduhu artinya mengingkari ya. Jahiduhu artinya mengingkari. Orang yang mengingkarinya ini dianggap kafir. Jadi andai kata ada seseorang yang mengatakan bahwa puasa di bulan Ramadan ini hukumnya tidak wajib, maka orang itu hukumnya kafir ya. Orang itu kalau hukumnya kafir. Jadi saya ulangi lagi bahwa fa ini adalah fa tafri. Kalau fa tafri artinya huruf kalimat setelah fa ini menjelaskan hukum lanjutan dari sebelum fa. Dan karena puasa Ramadan ini termasuk kategori maklum minatin bidururah, maka orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan dia kafir. Fayakfuru jahidu. Kemudian ada pengecualian. Ada pengecualian seseorang yang mengatakan atau mengingkari kewajiban puasa Ramadan dia tidak kafir. Pengecualian itu ialah illa idza kana jahilan. Kecuali jika dia tidak tahu. Kecuali jika seseorang yang mengingkari tidak tahu. Dan ketidaktahuan ini tidak secara umum ya. Jahilan ini tidak secara umum, tidak semua orang yang tidak tahu bisa ditolerir, tetapi dijelaskan setelahnya nasa'a ba'idan nasa'a bibadiyatin ba'idatin anil ulama. Jadi kata nasa'a ini adalah penjelasan atau tafsiran dari jahilan ya, jahilan. Jadi orang yang tidak tahu tentang hukum kewajiban puasa Ramadan, dia bisa dimaafkan, bisa ditolerir, asalkan dia nasa'a. Nasa'a tumbuh ya, tumbuh bibadiyadin di pedesaan ba'idatin yang jauh anil ulama. Artinya seseorang yang memang dia berada di tempat yang jauh dari ulama, jauh dari orang-orang yang mengerti tentang hukum Islam, maka dia bisa dimaafkan apabila dia mengatakan puasa Ramadan hukumnya tidak wajib. Jadi ulama di sini tidak harus orang yang mengetahui hukum-hukum fikih secara detail ya. Jadi ulama ini jangan diartikan orang yang alim yang memiliki ilmu yang tinggi, tetapi cukup orang-orang yang mengetahui tentang puasa Ramadan. Jadi saya ulangi lagi bahwa pengecualian illa idza kana jahilan ini tidak secara umum, tidak semuanya orang yang tidak tahu bisa dimaafkan, tetapi terbatas oleh dua hal. Yang pertama adalah penggambaran jahilan nasa'a bibadiyatin ba'idatin alil ulama. Seseorang yang tumbuh di daerah pedesaan ataupun yang lain yang jauh dari ulama. Kemudian penggambaran yang kedua. Ini penggambaran yang kedua ya. Au kana qoriba ahdin bil Islam. Atau dia adalah orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam. Jadi qoriba ahdin artinya dekat waktunya ya. Au kana atau seseorang itu qoriba ahdin. Qoriba ahdin artinya waktunya dekat. Waktunya dekat, yang dimaksud adalah waktu dekat adalah bil Islam. Saat dia memeluk agama Islam. Jadi aukana qoriba ahdin ini adalah penjelasan dari pengecualian yang kedua,
yaitu seseorang yang bisa ditolerir saat menganggap puasa Ramadan tidak wajib. Dia bisa ditolerir bila dia beragama Islam belum lama dalam artian masih baru beragama Islam, yaitu ini yang dimaksud adalah orang-orang mu'alaf, orang-orang yang baru masuk Islam dan dia memang belum lama memeluk agama Islam. Jadi untuk penjelasan yang kedua ini penjelasan yang berhubungan dengan waktu pemelukan agama, dan penjelasan yang pertama ini berhubungan dengan tempat ya, tempat tinggal orang yang mengingkari berpuasa, mengingkari kewajiban puasa Ramadan. Ya, baik, saya cukupkan video kali ini. Sebelum saya akhiri, saya ulang kembali dari pertama pembahasan wa haqiqatuhu syar'an al-imsaku an kulli muftirin. Jadi saya ulangi kembali ya. Wa haqiqatuhu syar'an al-imsaku an jami'il muftirati ala wajhin mahsus. Hakikat puasa secara syariat adalah menahan dari semua hal-hal yang membatalkan puasa dengan tata cara tertentu. Wa shaumu ramadhana fardun bil ijma'. Hukum puasa Ramadan adalah fardu ain bil ijma'i atas dasar kesepakatan ulama. Maklumun minad dini bid-darurah. Puasa Ramadan termasuk ibadah atau syariat yang diketahui oleh semua orang, yang pengetahuan itu bisa dipastikan. Bid-darurah artinya bisa dipastikan ya. Fayakfuru jahiduhu. Maka jika demikian, orang yang mengingkari kefarduan Ramadan, dia dihukumi kafir. Illa idza kana jahilan. Kecuali orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, dia tidak mengerti. Nasa'a bibadiyatin ba'idatin alil ulama. Maksud dari tidak mengerti itu adalah ketidakmengertian yang disebabkan karena dia berada di daerah yang jauh dari ulama. Aukana qoriba ahdin bil Islam, atau dia baru beragama Islam, dia baru saja memeluk agama Islam dan baru mengetahui semua hukum-hukum Islam. Sekian video dari saya. Kembali saya ingatkan untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, mengaktifkan lonceng, dan menyebarkan video ini ke seluruh kenalan agar semua ilmu, semua pengetahuan yang saya bagikan di channel ini tidak berhenti di para sahabat, melainkan semua teman-teman kita, semua para santri bisa menikmati juga kemanfaatan ilmu yang saya upload di video ini. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam, wallahu yuwaffiquna fi ma huwa ridhah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.